pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bertua Carolina Manalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini adalah foto guru biologi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dalam. Yang bagian A yaitu gen dan B yaitu hormon. Kita akan membahas 7 hormon yang ada di dalam tubuh. Birik-birik sa kabiloloano, ibatakas ibatilik-tilik, ibatakas ibatilik-tilik, hinaguraponon. Habang birik-birik sa kabiloloano, ibatakas ibatilik-tilik, ibatakas ibatilik-tilik, hinaguraponon. Pagmanikam di surle, poma parmori. Auksin merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Auksin merupakan hormon pada tumbuhan yang dapat ditemukan pada ujung akar, batang, dan daun yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel pada daerah apikal, di mana jaringan meristem akan membentuk sel-sel baru. Auksin juga mempercepat diferensial sel tersebut sehingga terjadi pemanjangan dan pertumbuhan batang dan akar, pembentukan daun, biji, dan juga buah. Terus, bagaimana sih hormon auksin mempengaruhi proses pertumbuhan? Auksin dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman sehingga dapat meningkatkan proses penyerapan unsur hara ke dalam sel tanaman. Hormon auksin sangat berperan dalam proses pemanjangan sel, dan auksin terdapat di meristem ujung akar dan batang tumbuhan. Auksin mempunyai beberapa fungsi pada organ tumbuhan. Yang pertama, auksin mempengaruhi pembentukan akar pada setek. Setek merupakan cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang, akar, dan daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Yang kedua, auksin mempengaruhi batang tumbuhan selalu mengarah ke arah cahaya. Yang ketiga, auksin yang bekerja sama dengan gas etilen dapat membentuk daerah absisi yang menyebabkan gugurnya daun. Dan terakhir, auksin mempengaruhi pembentukan buah. Nah, jadi untuk mengetahui auksin itu, kita harus mengingat kata kuncinya, yaitu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, gibberellin. Gibberellin adalah zat pengatur tumbuh yang berperan merangsang perpanjangan ruas batang, terlibat dalam inisiasi pertumbuhan tumbuh setelah penyerbukan, atau terlebih jika auksin tidak berperan optimal. Gibberellin juga meningkatkan besaran daun beberapa jenis tumbuhan. Hormon gibberellin diproduksi di apikal akar, batang, daun muda, terutama di biji yang sedang berkembang. Fungsinya pertumbuhan dan perkembangan atau pemanjangan dan pembelahan sel. Yang kedua, mengakhiri masa dominasi pada biji untuk merangsang perkecambahan. Gibberellin juga mempengaruhi proses reproduksi pada beberapa tumbuhan dengan memicu pembentukan bunga dan pembentukan ukuran buah. Bagaimana pengaruh gibberellin terhadap pertumbuhan? Nah, gibberellin ini mampu meningkatkan pembelahan sel serta pembesaran sel. Gibberellin juga dapat merangsang perkecambahan benih serta bersifat mengendalikan pertumbuhan aktif tanaman. Hormon sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tubuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik. Fungsi-fungsi dari sitokinin yang pertama, bersama dengan auksin, gibberellin merangsang pembelahan sel-sel tanaman. Yang kedua, merangsang morfogenesis atau inisiasi atau pembentukan tunas pada kultur jaringan. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Yang keempat, merangsang perluasan daun yang dihasilkan dari pembesaran sel atau merangsang pemanjang titik tubuh daun dan merangsang pembentukan akar cabang. Yang terakhir, meningkatkan pembukaan stomata pada beberapa spesies. Nah, kita juga perlu tahu teman-teman bahwa sitokinin bekerja sama dengan hormon auksin dan
menginisiasi pembelahan sel pada tunas dengan cepat, pertumbuhan ujung daun dan batang, embriogenesis, perkembangan jaringan pemangkut, juga mencegah kekerdilan pada tumbuhan. Yang keempat, hormon gas etilen. Etilen adalah hormon gas yang sangat erat kaitannya dengan respons pertumbuhan akar terhadap pemadatan tanah. Secara umum, konsentrasi etilen yang tinggi pada akar yang terhambat secara mekanis telah diusulkan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan akar yang buruk di tanah yang padat. Jadi apa sih fungsi-fungsi dari gas etilen? Yang pertama, mempercepat kematangan pada buah. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi lebal dan kokoh. Yang ketiga, bersama hormon auksin, memacu perbungaan pada tumbuhan tertentu. Yang terakhir, bersama hormon giberelin, mengatur perbandingan bunga jantan dan bunga betina. Yang kelima, asam traumalin, yang merupakan hormon hipotetik, yaitu gabungan dari beberapa aktivitas hormon seperti giberelin, auksin, dan yang lainnya. Hormon asam traumalin dapat merangsang pembentukan kambium glabus yang akan dibentuk oleh hormon giberelin. Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi. Regenerasi yaitu kemampuan tumbuh untuk memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya. Regenerasi pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh asam traumalin atau hormon luka. Yang keenam, asam absisat. Asam absisat ini disingkat juga dengan ABA, merupakan fitohormon utama yang memainkan peran penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, respons stres, dan berbagai proses fisiologis. Ternyata tumbuhan bisa stres juga ya teman-teman, kirain cuma manusia doang. Yang terakhir ada kalin. Kalin adalah hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tubuh tumbuhan. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, kalin dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, izokalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan akar. Yang kedua, kaulokalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan batang. Yang ketiga, filokalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan daun. Yang terakhir, antokalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan bunga. Hormon ini dihasilkan oleh tumbuhan pada jaringan meristem miliknya. Fungsi utama hormon kalin adalah memacu pertumbuhan organ lainnya. Karena peranannya yang sangat penting tersebut, ia sangat diperlukan oleh tanaman. Selain bekerja tunggal, hormon kalin juga bisa bekerja sama dengan hormon tumbuhan lainnya.